Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview salah satu keris pusaka yang menurut saya dari sisi ukuran ya sangat langka, juga dari segi ricikannya. Sebenarnya keris pusaka ini pada video sebelumnya sudah pernah saya tampilkan. Namun kali ini saya melengkapi ya sandangan keris pusaka ini dengan handle ya. Bentuknya pemirsa bisa melihat. Jadi ukiran seperti arca mirip-mirip ukiran atau arca di Bali. Inilah perwujudan keris pusaka Singobarong berlook 9. Pada awal video kondisinya saya sesuaikan dengan kondisi aslinya tanpa pembesaran. Pembuatan video ini pada malam hari sehingga untuk mempermudah pencahayaan, memperjelas, maka menggunakan bantuan ya cahaya dari blitz pada kamera HP ini. Monggo pemirsa amati detail dari bangun pusaka ini, mulai dari tempat lipatnya, kemudian juga pamor yang tercipta. Kalau kita amati bentuk pamor pada keris pusaka ini melalui proses tempa lipat miring. Namun walaupun demikian, pemirsa bisa mengamati juga terdapat pamor melumah dan tiban. Kemudian pamornya sangat royal ya, tebal, dan kalau kita lihat berlapis-lapis. Pemirsa bisa mengamati bagaimana ricikan pada pusaka ini, terutama pada daerah sorsoran, yaitu juga pada gonjonya yang termasuk ganja wilut, kemudian pada bentuk dan bangun singobarongnya. Ini handle-nya ya. Jadi handle-nya ini handle lawas ya. Kita amati sekarang bentuk singobarongnya. Jadi singobarong pada keris pusaka ini memiliki bulu yang lebat yang diwujudkan dalam bentuk pamor ya, pada keris pusaka ini. Kemudian bagian-bagian lubang, terutama lubang hidung, ya, mulut, ya, pada keris pusaka ini, kemudian pada sekujur badannya bertahta ya di situ intan. Pemirsa bisa melihat, bahkan di kupingnya juga ditutupi intan. Bentuk singobarongnya sangat gagah, kemudian mulutnya disumpal juga dengan permata. Yang kalau kita cek kekerasannya dengan alat tes kekerasan itu adalah 11 mos ya. Ini detail pada bagian gandiknya yang berupa ornamen singobarong. Kemudian hidungnya ya juga disumpal oleh permata intan, kemudian matanya juga yang dua juga disumpal. Ini perwujudannya. Jadi ada dibuat video perbesaran, kemudian ini wujud aslinya. Kita lihat pada sisi separuhnya. Pemirsa bisa mengamati di awal video ini juga pada sisi yang kedua tanpa pembesaran. Ricikannya di tengah ada sogokan rangkap kanan kiri ya. Kemudian juga ada serawian ya. Hanya saja di sini tertutup oleh pamor yang tebal. Grenengnya ya, greneng susun
Ya, di pangkal bilah juga ada. Kita lihat detail dan tekstur tempat lipat juga pamor. Jadi pamor royal full sepanjang bilah. Dan seolah-olah bergelombang. Namun kalau kita sentuh permukaannya, ini cukup halus dan lumer. Jadi ada beberapa pekeris mengatakan ini pamor ombak segoro. Ada yang mengatakan juga pamor pandan iris ya. Namun di sela-sela pamor tersebut juga terdapat pamor melumah dan tiban. Ini pucuk dari kerisnya ya. Pada bagian sisi tajam ada beberapa bagian yang sudah terkena korosi dan hal itu wajar untuk keris-keris sepuh. Panjang bilah pusaka ini 49 cm jika diukur dari gonjo sampai ke pucuk keris pusaka. Monggo pemirsa amati detailnya ya. Kemudian keris pusaka ini sudah sangat lama tidak diwarangi ulang. Jadi saya terus terang hanya membersihkan ya, dengan minyak zaitun. Saya tiris, kemudian saya ulangi berulang-ulang, dan di sela-sela proses minyak tersebut saya kepal-kepal dengan menggunakan tisu. Jadi tisu itu disentuhkan ke permukaan dari bilah pusaka ini. Dengan tujuan apa? Kalau misalnya ada kotoran melekat pada tisu. Dan itu minimal kalau sekali membersihkan tiap 2 bulan sekali, itu sampai 5 kali proses itu dilaksanakan oleh saya. Monggo amati detailnya. Panjang bilahnya 49 cm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.